سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى رسول محمد سلمان بن عبد الكريم سلمان المداني وإلى ركود البلاد الشيخ محمد راشد بن عبد الرحمن بن البجري وإلى رشيخنا ومربي روحنا الشيخ محمد زين بن عبد الجميع خصوصا أبي بن ومددنا مددهم ومددنا بمددهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah majelis musalla Babul Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa selalu kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak terhadap kita semua. Kemudian selawat serta salam tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, qarabat, tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang ijtihadul ulama fi thalabil ilmi, kesungguhan pendahulu-pendahulu, orang-orang yang terdahulu itu di dalam mencari ilmu. Artinya kemarin dikatakan kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ucapan, ada yang mengatakan ucapan Imam Syafi'i, ada yang mengatakan ucapan Imam Ali. Di antaranya supaya dapat ilmu itu kan ada kesungguhan ijtihad. Nah, bahkan orang-orang dulu sampean mungkin sering mendengar, ya pernah lah intinya. Dahulu katanya orang itu kalau menuntut ilmu saking menghemat waktu supaya waktu jangan terbuang, itu sampai-sampai diceritakan dia tidurnya itu pakai bantal kelapa, bukan bantal kepala, kan bantal kelapa. Guringnya aja pakai nyior. Kami ingat dulu orang tua berkisah, orang tua di kampung. Kam tuhai jirsidin kalau anak berhasil menuntut ilmu, ya kayak itu dijadikan bantal nyior guring. Mana kawa guring? Pernah mencobai ulun ada suah ulun mencobai bantal nyior tuh dia tak di kepala. Artinya bila inya talimbah apa ya bahasa kitanya, jatuh lah. Kalaunya jatuh kepala dari nyior terbangun, belajar pulang sesuai orang-orang dulu tuh ya, luar biasa kealimannya sehingga sampai al ilmu bisundur lapis sutur dihafal semuanya. Ada lagi di buku, ada lagi di kitab, hafal semuanya di luar otak. Kitab berjalan, Quran berjalan, seikungan ditaguk ilmu itu jar supaya penarang hati aja dibakar aja, diminum habunya aja, itu ada bujur itu enggak benar itu. Ada dibakar misalnya habunya dinolong ke baju diminum, itu ada bujur itu ya. Kalau mana ada kayak itu, ada dulu kami mendengar pernah orang tua dulu tuh supaya jadi penarang hati. Penarang hati itu kan kayak itu, penarang hati itu banyak salawat. Nah, penarang hati itu banyak baca Quran. Penarang hati yang terakhir taguk biji benterai. Penarang hati juga itu. Jadi ijtihad, kesungguhan di dalam belajar, duduk, talaki, muajahah dengan guru, belajar bujur-bujur. Kayak itu toh.
adanya langsung ujuk-ujuk langsung anu ada. Kalau hendak dapat ilmu atau kayak itu belajar. Nah, dan ada pula memang kiat-kiat supaya kuat. Nah, di sini ada faidah dari Imam Ali. Lah, Anil Imami Ali karramallahu wajhah, daripada Imam Ali. Kita sering mendengar lah Imam Ali ini orang yang alim, bukan alim sebenarnya, alim artinya alim banget. Ana madinatul ilim wa aliyun babuha. Kata Rasulullah, aku tuh gudangnya ilmu, kotanya ilmu, pintunya ilmu itu Sayyidina Ali. Saking alimnya. Nah, pernah aja Sayyidina Ali itu ditanya tentang ilmu ini 70 pertanyaan tentang ilmu, 70 jawaban yang berbeda-beda. Wahai Ali, mana hebatnya ilmu pada harta? Hebat ilmu jali. Kenapa? Ilmu menjaga ikam, harta ikamnya menjaga. Satu. Ali, mana harapnya ilmu pada harta? Harap ilmu jali. Harta itu binasa, ilmu itu kekal. Sampai 70 jawaban berbeda-beda. Mau di luar otak aja, maka orang kadang berpikir, kan spontan aja. Jadi orang-orang dulu itu yang alim-alim dulu tuh memang kayak gitu. Yang kayak saurang nih, ulun pribadi lah, nah kayak ulun saurang nggak kayak ide apa-apanya, mungkin seini kadenya jangankan hafal membaca aja, bejuju tuh kada lancar. Bejuju tuh bahasa apa ya bejuju? Kalau kami bahasa Banjar bejuju. Mengaji bejuju, arti bahasa umumnya tidak lancar, tidak terbata-bata. Nah itu. Lalu kata Imam Ali supaya menguatakan pada ingatan, salasun yazidna fil hibzi wa yudhibna balagham, supaya kuat ingatan itu kata Imam Ali dan menghilangkan balagham. Balagham itu yang menghalangi kuatnya ingatan. Balagham itu seumpama kalau kita makan yang banyak lemak itu sebenarnya kurang bagus, menghambat kuatnya otak berpikir. Yang lemak-lemak itu nah. Tuh. Apa ya? Hah? Apa? Ya lendir, lemak itu kan lendir. Itu kalau makanan yang berlendir, yang berlemak itu menghambat otak, menghambat encernya otak. Ya, tuh mana kayak manual kalau itu air tahu apa-apa itu nah. Kakanak itu kan kalau inya aktif itu bagus daripada kada tahu itu nah. Kalau kakanak tuh aktif itu perkembangannya jalan tuh. Anak-anak tuh kalau tapi aktifnya kada juga hiperaktif lah, super aktif banget kada juga nang standar lah. Kakanak tuh kan standarnya aktif tuh. Bagus itu daripada berduduk saja bergerak itu dah itu kan normal pada biasanya itu. Kalau ada anak-anak duduk saja berdiam itu saja tahannya itu aneh itu. Kalau yang standarnya bergerak, berjalan, bermain itu bagus. Itu jalan perkembangannya termasuk otaknya. Bermainan itu masa otaknya. Kakanak tuh kan bermainannya. Napa-napa ke tanah digiling-gilingnya itu mau usaha nih apa otaknya nih berpikir. Kreatif bagus tuh. Kalau ada anak-anak kayak itu tuh bagus, jangan artinya bagus itu biar aja ya kreatif. Nah, misal nih maaf, kakak-kakak main HP diam itu otaknya itu tuh kada tapi berkembang banget tuh terfokus itu aja. Bagusnya kakak-kakak yang kayak kita dulu itu bermainan blogo, beklekeran, bepantaunya ada. Kalau yang kertas rokok yang di ya tuh kan ulun dari main itu kertas rokok itu dilipat dua itu banyak itu disusun dipantau kayu. Nah, dapat menang. Ini yang sari-sari pantau orang. Itu otaknya bagus seperti itu ketimbang ulun merasa anak-anak sekarang ini langsung anak seorang bilanya kebiasaan HP itu belajar itu tumpul karena tak kuras sudahnya lapah deh.
Ini kan apalagi misalnya kakak-kakak tuh jangan sampai terlalu main game. Kakak-kakak tuh, nah anak-anak tuh main game itu tuh utaknya ada tuh. Kawan tiga kada tahu kanan kiri dipanggil ke digul-igul, di kiau, di anu kada mana nahu. Nah, itu kada tuh otaknya kurang kecerdasannya tuh nanti seperti itu. Karena orang-orang dulu. Nah, ada pun tadi yang menguatkan otak. Kalaunya yang lain itu kata Imam Ali juga kalau kada salah itu termasuk makan daging tuh, nah itu menguatkan otak. Tapi kada juga hari-hari lah. Ya anggaplah misalnya sebulan sekali lah ada makan daging. Amun tiap minggu duitnya pulang menukar lah daging larang lu berapa sekilo daging 150 lah sekiloan kalau 3 kilo iwak 3 hari kalau nukar iwak ikan 51 kilo 3 hari ikan nila daging cuma sekilo aja habis sekali hadap mun saparanakan ya kalau tapi ini bagus nih. Bahkan dikatakan kan Sayyidut Ta'am min dunia wal akhirah Allah pimpinan makanan tuh dunia akhirat daging. Di hari kiamat tuh kan banyak daging di surga tuh daging supaya stamina ini bagus makan daging tuh. Tapi jangan berlebih-lebihan lah. Kalau berlebih-lebihan ini yang menyebabkan kada bagus. Jar Tuhan, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Ini satu kotak ada lebih belum? Menambah sebuting ada lebih juga. Tapi kalau sedus itu lebihan benar itu. Kalau minum sedus itu pola penyakit itu. Nah, jadi Tuhan jangan berlebih-lebihan. Bisa sedus bagi lawan orang. Bagi kan itu pas saja juga ada berlebihan juga pas saja sebuting seorang kan. Pas saja sebuting seorang. Nah, yang pertama asiwaku besiwak besuk gigi tak masuk aja tuh ada kayu tuh nah kayu itu Habib Umar itu dia saking anunya beliau itu mengamalkan sunnah ini kuatnya pernah aja berangkat sudah ke masjid berjalan berangkat ke masjid hendak sampai sudah ketinggalan siwak bebulik. Nah, yang perkara sunnah aja kan ketinggalan bebulik sidin ketinggalan siwak sama kita berduhara meninggal ada siwak ada di bawah dasar kan hendak mengamalkan pahala sunnah kan nah siwak ada bedakan di meja azan orang lihat tinggal kan saking kehendak siwak mengamalkan sunnah padahal siwak dan siwak inilah itu memudahkan sakaratul maut dalam kitab itu. Bila orang ada nazak hendak meninggal binang alih disiwaki. Rasulullah kayak gitu. Dengan kayuan tapi kayu siwak. Jangan kayu belengiran. Atau kayu ulin. Ada kayu orang tuh kalau hendak meninggal dunia yang nazak itu disiwaki sunnah. Itu memudahkan keluarnya roh. Dengan kayu siwak tuh orang kalau paham kayu apa aja kayu siwak aja diulehnya kayu ulin harus susubat gusi ya gusi besiwak kayu ulin pak ada di awah-awahnya lalu itu nah besiwak kayu ulin orang khusus ada kayu siwak itu yang bagus yang anu itu nah yang bebungkus itu kalau di Makkah tuh biar nabi ikat itu ada juga berjualan orang nabi ikat tuh panjang-panjang kayaknya nabi jual itu kurang anu kan namanya di anu kan berdebu apa segala macam jadi kurang higienis jadinya. Memang dibasuh juga menggunakan besiwak, gosok gigi itu menguatkan otak juga tuh. Nah bagus tuh orang yang senang besiwak tuh ya sakada-kadanya pakai kain seumpama ini hendak sembahyang indah kulihalah malah waktu apapun duduk aja besiwak ada pahala masalah dapat pahala juga apalagi hendak sembahyang Nabi menyuruh laula an asyqa ala ummati la amartahum bisu'in uli sholah kata Nabi coba kada susah kayak diperintahkan banget tuh ada rasanya Habib Muhammad Al-Jubri ke dinding Habib Muhammad Al-Jubri ke dinding daerah Surabaya lah pernah saya mendengar beliau itu dulu sebelum takbiratul ihram menyuruh besiwak setelah merapatkan sabtu nah berdiri silid jadi imam so aku baina tasyatu so tamim shalah
ratakan saf, luruskan, rapatkan, yang kosong diisi, siwak di sini. Karena bersiwak itu 1 rakaat melebihi daripada 70 rakaat kan itu. Orang tuh sholat bersiwak, yang kada bersiwak ini 70 rakaat, yang bersiwak rakaat aja. Sembahyang fadilatnya tuh. Ayo jangan lupa bersiwak ya. Hanyar Allahu Akbar, takbir. Kita kan kada tahu-tahu kalau imamnya metih kanan kiri kada langsung takbir karena menggenang penumpang. Pas penumpang tuh jujur di belakang penumpang. Penumpang kan makmum tuh penumpang. Sudah ada perbuatan penumpang nih, baru start kan gitu. Kita naik taksi itu lihat di penumpang baru sebelah batis naik mobil, dar startnya tergugur kawan. Jadi sembahyang itu kanan kiri, sop rata sudah. Nah di belakang tuh biar aja di belakang tuh belakangan kan. Yang penting pertama ini dulu rapat. Bila ada kosong suruh rapat. Itu aturannya tuh, aturan seperti itu Nabi nyuruh. Nah, lalu disuruh bersiwak tadi, bersiwak. Nah. Termasuk sikat gigi itu termasuk aja modern sudah. Kalau sikat gigi itu kalau kami bahari ingat paninian menginang. Tahu pian menginang lah. Ujung pinang itu ditatak, dipotong, pinang kan dibelah 2 dengan kacip. Laksana pinang jadi belah kacip. Ini enggak ada laksana pinang dibelah sinso. Apa saking idealnya aja bagaikan pinang dibelah kacip. Nah, orang 2 laki bini itu nah ideal, sejodoh, liatik, serasi, pasangan 2 laki istri, ya peribahasa laksana pinang jadi belah kacip aja. Mun kada serasi laksana pinang dibelah senso. Lalu pinang itu jadi obat, itu obat sakit gigi. Pinang itu nyakalat, pinang muda. Nah, pinang tua ya aja juga. Tapi kalau muda banget itu ditutup, diulah jamu, diuntal. Nah itu rahasia keluarga itu. Iya bujur itu. Ya, ada ramuan tradisionalnya itu pinang muda itu, atau sau itu di jus yang muda itu diminum. Nah kalat tuh bang. Itu obat juga itu. Maaflah bagi orang yang sudah berkeluarga yang susah mendapat keturunan karena faktor apa aja sperma itu nah apa encer. Nah itu diantaranya bagus itu. Bujur itu ilmu itu ilmu tradisional warisan orang bahari. Kalau di medis ya kadang kada tahu kayak itu ramuan itu jamu itu ada kisah. Jadi orang ini akhir tahun kita akhir tahun akhir minggu depan masih ada lah, masih kah lagi akademi di tanggal ulun isuk anak banyut jadi di bawah hiburan aja kan supaya jangan tegang nyetir. Jadi kisah ini orang ini kanak bini ini ngamalkan minum jamu sari rapat. Minum jamu sari rapat, namanya minum jamu sari rapat, paham nggak paham? Tahu nggak tahu? Namanya jamu sari rapat, ringkas kata sampai jodoh kawin. Maka kawin ini kada tanggung-tanggung. Dokter lakinya spesialis, sudah dokter spesialis pula penyakit dalam. Penyakit dalam pula, jangannya penyakit luar ketahuan penyakit dalam. Dokter spesialis penyakit dalam. Akhirnya cerai. Usut punya usut lantaran sababnya tuh gara-gara minum jamu sari rapat tadi. Paham aja seorang biar. Inya di dalam fikih itu bujur ya, kalau itu fikih bijuri rasanya itu. Bila inya kada ada luangnya bebinian itu boleh kita mencerai dengan alasan itu. Ini ilmu ini. Ini apa aja guru tuh itu ilmu. Umpamanya orang tuh kawin. Lawan bebinian, lawan rakyat kok binian laki kalau kawin. Sakanya nang bini itu kan ada luangnya. Boleh kita mencerai. Kita cerai bebinian itu. Kenapa? Karena ada luangnya. Gara-gara minum sari rapat tadi. Boleh dicerai itu. Itu dalam fikih itu dibahas itu. Ayo.
Kadang-kadang orang risih membahas yang budi-modil kayak gitu, padahal ilmu itu. Apa aja kayak itu cuma pina peragam apa deh iyanya pina peragam. Iya. Nah amunnya bunyinya aja kada apa-apa. Namberena itu, bahaya. Iya yang berdiam itu yang bahaya. Kalau masih aja gini-gini, ada apa-apa itu. Kalau sudah berdiam, bahaya tuh dah tuh. Bisa menghambat langsung buntut. Akhirnya yang kawin dengan dokter spesialis penyakit dalam tadi cerai. Jurang untungnya ikam kawin dengan dokter, kenapa jadi cerai? Ya kan itu kisahnya tadi. Ringkas kata ngaran bungas. Karena orang-orang bahari itu terawat diri. Orang bahari itu terawat diri. Obat-obatan, jamu-jamuan. Jadi awaknya bagus. Kalau minum-minum jamu tuh awak tuh padat berisi langsing. Kayak gitu. Bau badan hilang. Bebinian orang bahari itu kayak gitu. Makanya orang tua-tua kita bahari itu anak banyak-banyak bagus-bagus. Rawat ini hanya nang saya ikut berdua mina jomos butuh anak kayak nggak ada nusa kayak mana berarti tak pikir nak mencari lain iya kisah aja bang tujuan lah nah kawin pulang sampai jodoh nang tohok mamalakan sari rapat tadi kawin lakinya pulang pilot ada gegempang tohok mendaratakan pesawat pilot ini kan menaikkan lawan mendaratakan pesawat cuma karena keseringan minum jamu sari rapat itu tadi ya tuh cerai pulang sudah banyak kan dapat jodoh yang hebat-hebat akhirnya kawin lawan tukang tambal ban vulkanizer imbahnya kada dapat tukang tambal ban ini gara-gara minum jamu sari rapat yang bini ini timbul akal tukang tambal ban aku cari akan imbir aja ininya carikan imbir diisi banyu disuruh berendam di situ lalu ada ya Allah ya Karim Allahumma inna nas'aluka al-farna kamu parbi dunia wa fahrina fil akhirah. Ya kita disuruh berdoa bila senang itu berdoa ya Allah gembirakan kami di dunia sebagaimana kami gembira di dunia kemudian di akhirat gembira juga. Gembira di akhirat itu masuk ke surga kayak gitu. Itu pernah terjadi itu di zaman kalau kada salah Bishr Khafi seorang ulama sufi yang melihat orang maksiat bersesanangan didoakannya gembira akhirnya betubat berita ada itu kisahnya itu habis kisahnya tadi lalu untung yang tukang tambal ban kelihatannya biasa tukang tambal ban itu tapi ternyata memiliki keistimewaan tersendiri artinya Tuhan itu memberikan seseorang itu kelebihan macam-macam. Yo, tadi pilot lawan tadi dokter spesialis penyakit dalam tadi kada mampu mau obati sekalinya tukang tambal ban tahunya obatnya dapatinya harap tukang tambal ban jangan diremehkan tukang tambal kada tukang tambal ban bahaya kita mobil bocor ban motor siapa nambalakan ya tapi di Malak nih belum lihat sugih-sugih bilainya bocor ban yang ada ban dalamnya tuh kada pacangan ditambal lagi diganti merasa di kampung sampai 3-4 buting tambelnya tatapai ban yang itu tuh di Malak sayangnya masih bisa ditambal lagi ban itu kalau misalnya motor ada ban dalamnya atau mobil yang ada ban dalamnya bila bocor ban motor itu ban dalamnya itu ususnya itu diganti langsung mau di Banjar kayak ngapain di kampung tuh tambal bejijir tambal karena 3 kali tambal anggaplah kalau 5.000 15.000 menukar 30.000 kan 2 kali lipat jadinya hemat menambal ya Allah kalau ini sugi-sugi imbah itu pulang dibawa bulikin kan deh yang bocor teh orang di kampung bawa bulik bang aja bisa ikat apa kajak karetnya aja dimanfaatkan tuh kita di sini tinggal lagi gini padahal umpama dibulik bawa bulik digunting diulah bisa ikat apa kadang kan usus belain ya ada kalau orang berjual ususnya bergantungan tuh ban dalam panjang-panjang bisa ikat tuh kalau ada tuh ini nah ban bekas kita tadi kalau digunting apa pakai memanfaatkan sesuatu yang masih bisa diambil manfaat bagusnya ini biar aja
nang ampun anu pulang, nang ampun pikirnya pulang dibakarinya mahal lagi itu juga. Amun hamil manfaat dijualinya pulang. Nah, ini ada dia sugi-sugi beritaan deh ya Allah. Sugi-sugi dia beritaan. Nah, itu tadi. Kembali kepada yang kata Imam Ali tadi artinya apa? Bersiwak. Nah, kemudian yang kedua kata Imam Ali, as-saum asiwaku wasaumu, puasa itu menguatkan otak sejujurnya. Mana aja menguatkan otaknya, aku aja berpuasa aja berpikir kulir lama urat puasa. Orang puasa itu orang kita kan pernah puasa. Kalau coba memahami bagaimana puasa kita yang sebenarnya itu, puasa itu kalau orang bujur-bujur memahami dengan sebenarnya itu banyak banget manfaat-manfaatnya puasa itu. Walaupun dari segi lahiriah, puasa itu dari segi lahiriah, dari segi lahirnya ini kayak menyiksa ke diri. Menyiksa ke diri kalau modelnya puasa tuh, kalau kada makan, kada minum, hakun belama-lama urat lemas apa segala macam. Tapi puasa itu Nabi mengatakan, kita tahu seorang kalau as-saumu sehatun, puasa itu supaya sehat. Sehatnya lambung kita istirahat dari bekerja menghancur makanan-makanan. Lemak-lemak kita menjadi stabil, semuanya, gulanya segala macam. Cuma nanti waktu berbuka tuh harus anu juga, bisa juga kalau takajut-kajut banyak. Nah, itu yang menyebabkan salah pula. Berbuka macam-macam kalau biasa izin, kalau nah itu kada stabil lagi jadinya, jadi kada sehat jadinya. Maka Nabi mengatakan sumu tasihu, puasa sehat. Kenapa kada sehat? Kada menuruti anjuran Nabi. Kalau menuruti anjuran Nabi, Nabi itu bila berbuka anggaplah makan kurma. Kalau istilah kita ada kurma, ada roti sekedarnya, makan wadai sekedarnya, air sekedarnya, sudah istirahat dahulu. Kada takajut mesin itu, nah mesin anggaplah dalam tubuh kita ini ada mesin menghancur. Ini kada langsung pul-pulan kan? Es aja kan puasa tuh panas kalau karena cairan ada masuk, diminumi es. Jika istilah mesin waktu panas disiram dengan banyu es, apakah ada bokokos? Hah? Kada tahan itu awak kita tuh kayak gitu modelnya, kada tahan. Jadi kada bisa menurut aturan yang dianjurkan Nabi. Makanya lapas dari apa yang Nabi ucapkan. Yang Nabi puasa sehat, kita kada sehat karena kada menuruti bagaimana puasa ala Rasulillah, sebagaimana puasanya Nabi kita. Jadi puasa itu menguatkan otak. Puasa itu. Nah, memang ada pang orang sebahagian bilanya puasa tuh kulir berpikir tuh ada pang. Ulun ada bisi kawan yang mengajar di Banjarbaru, hafal Quran juga, orangnya pintar juga. Bila iya lapar itu kulirnya mutalaah, bila lapar parutnya belajar kulir, apa bila mbah makan kuatnya. Nah itu, tapi makan ini pulang lah. Namanya makan itu pada dasarnya bilanya berlebihan malah makan taat. Makan itu bila berlebih-lebihan melemahkan anggota batang tubuh kita untuk taat. Kalau berlebih-lebihan, kalau makan tingkatan ulama-ulama itu beda. Ada yang tingkatan ulama sufi, ada yang tingkatan ulama pada umumnya, ada tingkatan orang awam. Makan tuh lain-lain tingkatannya. Kalau ulama sufi itunya sekedar makan untuk bisa bergerak ibadah, selesai. Kalau kita umum nih, anggaplah kayak ulun umumnya juga makan tuh memuasakan nafsu. Bila kada mariga tak keluar nasi atau tak keluar makanan kedempi, itu kan makan menuruti hawa nafsu namanya. Nah, kayak itu. Jadi puasa, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Baca Quran ini menguatkan itu. Jadi ada sebahagian guru-guru mengatakan kalau Quran itu sudah dipegangnya, Quran itu sudah dipegangnya, ilmu yang lain tuh udah. Kita kan biasanya memang kayak itu, belajar mengaji dulu yang lain kan itu. Adalah orang langsung belajar nahu. Sekolah pondok pesantren mengaji kan bisa. Ada mau pasti Quran dulu. Di kampung belajar Quran dulu, belajar alif, ba, ta, sif, ji, ha. Mengaji dulu, ngaji Quran dulu, hanya ilmu yang lain. Karena laksana cabang-cabang tuh yang lain itu ranting-rantingnya, yang anu ilmu dasarnya ini adalah Al-Quran. Al-Quran itu nang pohonnya, benalnya, anak lain itu rantingnya kayak itu. Nah, adalah orang nang ditis gitu di pesantren gitu Quran, masuk ke pesantren, jadi guru bisa lah mengaji, kada bisa lalu. Nah, jadi guru itu belajar ngaji aja dulu. Makanya guru mengaji ini jangan disia-siakan. Kadang-kadang kan orang menganggap guru mengaji ini, guru TPA,
Guru TKA apa TPA, TPK, TKA tuh taman, TVA Taman Pendidikan Al-Quran, TVK Taman Pendidikan Quran, kurang lebih aja bang juga. Bujur. Ada TPA, ada TVK kan gitu. Taman Pendidikan Anak-anak Al-Quran kan sama aja. Iya. Ulun merasa kadang-kadang guru TPA ini dianggap biasa, padahal luar biasa. Kenapa? Karena kalau ada Al-Quran sama sekali, yang lain itu ada dana apa-apanya. Lalu biar kayak apa, kada bisa baca Quran kayak apa? Ayo. Kada bisa baca Quran. Mustahil ilmu lain itu dapat, mustahil. Kada tahu di alif bungkuk kada tahu apalagi alif lurus, alif bungkuk. Bari aja belajar aja alif bungkuk ya. Alif bungkuk kada tahu apalagi alif lurus. Saking anehnya mulai alif bungkuk bari nyawa itu aku ajari sampai tamat mengaji. Ya kada tahu juga. Orang bahari itu ya dengan guru-guru mengaji ini termasuklah guru yang lapah berkiprah di masyarakat, yang mengajari anak-anak kita baca Al-Quran yang terkadang dianggap biasa aja. Nah, biasa aja dianggap. Guru tika bilainya mandangar, guru TPA aja. Guru TPA aja. Guru apa? Guru mengaji. Guru mengaji ya. Biasa aja. Ikan mah guru kon tahu ya. Guru silap. Guru mengaji ini menyelamatkan keakhiran. Karena Quran itu dipertanggungjawabkan. Kan dipertanggungjawabkan. Quran itu dipertanyakan. Mulai indah mati ke kubur gini ditanyakan. Quran itu hujatun alaik, menjadi pegangan, menjadi hujah, menjadi pembela kita. Nah, merbuka aja malaikat Malik, mungkar-mangkir kan, merbuka aja. Siapa Tuhanmu aja? Allahu Rabbi, ya sih dia tahu aja. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad, nabiku, bujur aja. Waman kita buka ya. Siapa kitabnya? Al-Quran. Ya. Bisa membaca ya? Kada bisa ya nah. Kayak apa? Bisa baca? Tidak bisa. Pada dipukuli malaikat lagi di dalam kubur tuh. Makanya ada wasitnya, sehandaknya. Berdua situ malaikat mungkar-mangkir majar dalam kubur tuh, gak ada bukan. Ada kisah. Bahari kisah orang juga pang ini. Ulun ngisahkan pulang. Si Dini preman. Namanya preman kampung. Bersuara bila aku mati, je preman tadi masuk akal. Kalau bahasa Banjar itu halu. Tahu sampean halu? Halu itu panjang 2 meter, kayu bulat-bulat yang menumbuk padi atau yang menumbuk beras direndam untuk dijadikan tepung beras. Halu kami menyambet itu. Kalau di sini apanya kan? Halu juga. Nah, panjangnya 2 meter, bila nak makan wadai lepeng aja tuh, menotok. Kami ingat tuh di kampung. Jadi orang-orang dulu tuh dasar perjuangan luar biasa. Beras itu direndam, ada lasung belobang, kayak habis direndam beras tuh diandak situ ditumbuk dengan halu tadi. Bila beras hancur, diambil ayakan serakai. Baru hendak makan wadai. Tuhuk bapaluh liiran dulu hendak makan wadai lepeng. Ujung-ujungnya antahnya masak di lesung. Ada tuh orang dulu. Jadi ujian preman tadi, bila aku meninggal, aku tuh hendak melawan malaikat mungkar-nangkir. Yang jauh kan, ini belum mati lagi ya. Orang makan kisah dimasukkan. Halo nih, ya ujung-ujungnya aja gedepakan di dalam itu, dipukuli malaikat. Tadi itu kisah orang bahari itu bisa jadi bujur itu karena orang-orang dulu itu dibuktikan oleh Allah. Nah, kejadian-kejadian kan di zaman Abu Bakar kan pernah ada orang meninggal nang keluar ular itu. Langsung kesalahannya apa? Ya kada sembahiyang. Sampai ular itu bisa bersuara, bisa ngomong. Ular itu di zaman orang-orang dulu tuh mati jadi hantu. Langsung ada hantunya. Hantu tuh berjalan kan kelihatan segala macam. Ada nang hantu tuh datang mengambil tikar ke tukang pemandian. Pernah juga itu kejadian. Desa bujur-bujur itu desa hantu nang bujuran hantu. Kalau kita nih hantuan aja kan biasa aja. Orang-orang dulu. Tapi orang-orang dulu tuh ilmunya itu hebat-hebat juga. Yang kesaktiannya tuh hebat-hebat.
Tapi ada ilmu yang baik, ada yang ada baik lah. Yang ilmu hitam, ilmu putih itu lain-lain. Dahulu di daerah kami itu ada nama beliau Haji Musa. Sidi itu terkenal jagau. Itu kalau beliau marah, apa yang dipegang tuh hancur. Paring tau paring bambu, haur, pacahan. Tapi meninggal juga Bang Siditnya, Bang dia manusia, Bang kan manusia. Tapi ya apa jagaunya tetap meninggal. Ilmu Sidit jagau. Orang itu kalau dibentak beliau langsung terdiam. Di sini orang Pekalahi itu langsung ciut bertaat. Wah, hebat juga ini, mau kayak dibungkam langsung itu. Nah, ada orang tua-tua dulu tuh ilmu yang model-model kayak gitu. Tapi laris banget itu tukang jadi wasit orang Pekalahi ya kalau. Oh ini kan kita pakai lagi ujungi duit nabang 710 karena itu. Biar tukang Pekalahi. Orang Pekalahi datangi Sidit. Ada wadinya orang langsung diaman orang. Ada kata pembungkamnya itu ada bacaan Quran juga itu di episode yang akan datang kayaknya itu insyaallah mengingat. Wallahu taala alam bisawab. Salah hilaf mohon maaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya, dapat menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, menjauhi apa-apa yang menjadi larangan-larangannya, dimudahkan segala urusan-urusan kita di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.